Retaknya hubungan dalam rumah tangga yang dialami oleh Dodi Sudrajat dengan Puput hingga kini masih terus menjadi perbincangan publik. Sempat terlihat begitu harmonis dalam beberapa waktu kebelakang, namun nyatanya gugatan cerai sudah dilayangkan Puput sejak 15 Maret 2022 lalu. Namun, menanggapi hal tersebut, Dodi yang ditemui awak media saat persidangan hak perwalian atas cucunya Galas Sky Andriansyah akhirnya buka suara mengenai situasi yang terjadi dalam rumah tangganya bersama dengan Puput saat ini. Lantas, seperti apakah penjelasan dari Dodi Sudrajat mengenai status rumah tangganya dengan Puput yang saat ini sudah di ujung tanduk? Oh enggak, kan ini nggak mau jawab masalah itu ya. Kalau terjadi apa nggak bilang sedikit apa? Doanya mungkin doanya. Doain aja yang terbaik untuk rumah tangga Dedi ya sudah ya. Udah ada pengajuan di mana tanggapannya Dad? Udah ada pengajuan di pengadilan agama. Ya, Dedi nggak mau jawab, tanyain ke ini aja ke Puput ya. Doain aja ya. Ibu Puput katanya Dedi terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk Ibu Puput, seperti apa tanggapannya Dedi? Permasalahannya apa sih Dedi? Terbaik aja untuk ya doainnya yang terbaik ya. Sampai ada perceraian gimana sih Dedi? Ya digocek Itunya aja sama Dad. berkasnya udah di semua mana udah di ini semua. Jadi Udah penyebab- nggak ini lagi. Penyebab nggak lagi. perceraian apa sih Dedi? Iya, Dad. Oke, Katanya Dedi terlalu sibuk. nggak ke ini nggak Seperti ke apa, Dad? Bapak cara langsung ketemu di sana ya. Oh iya. Jadi penyebab Bunda Puput mengajukan perceraian apa sih Dedi? Sampai menuntut gitu kan. Gimana sih Dedi? Ya, kita ngopi. Ya, Silakan ya, nanti Dedi. mau makan apa kopi ntar ya. Ntar kita ngopi ya. Nah, ya. Tapi overall rumah tangganya Iya, ada sama Denis. kenapa kan? Nanti ketemu Dedi, sama Denis. Denis menjadi alasan perceraian bukan sih, Dad? Hah? Tanya Denis aja. Tanya Denis. Ya, tanya Denis ya. Ya. tapi Nanti overall rumah tangganya baik-baik aja apa gimana sih Dedi? baik-baik aja ya, doain aja yang terbaik. Ya itu perselisihan. Kedua, ide-idenya udah nggak sejalan lagi gitu. Sehingga bisa mengganggu pekerjaan-pekerjaan terutama Mbak Puput sendiri ya. Itu yang paling krusial. Tertanggal 11 Maret 2002 kemarin, Mbak Puput udah konsultasi terkait perceraian. Apakah bisa diajukan di pengadilan atau tidak? Setelah mendapatkan pandangan hukum dari kita, dia bertekad untuk mengajukan gugat cerai terhadap DS suaminya. Gugatan udah terdaftar tanggal 24 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, udah terregister perkara nomor 032022. Mungkin dalam waktu dekat jadwal persidangan akan diterbitkan oleh pengadilan. Kaitan perceraian ini sendiri itu ya biasa dalam rumah tangga, selalu ada permasalahan, perselisihan, perbedaan pendapat ya. Permasalahan ini sendiri dari 2018 ya, karena Mbak Puput menjaga agar keutuhan rumah tangga ini kan berjalan terus, karena udah ada anak-anak ya, kurang lebih umur 5 tahun ya, perempuan. Tapi terakhir di 2022 ini permasalahan nggak bisa dibendung lagi. Makanya Mbak Puput udah bulat untuk mengajukan gugat cerai di pengadilan. Pengadilan Jakarta Pusat. Ya, Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Udah terdaftar. Mungkin kita tunggu daftar jadwal persidangannya. Mungkin dalam minggu ini keluar. Aduh, gimana ya? Kita menyayangkan banget sih sebetulnya. Tapi mau gimana lagi ya? Mungkin itu udah jalannya kali ya. Makanya doain aja lah, mudah-mudahan mereka bisa berdamai nanti di pengadilan. Insya Allah. Mohon doanya lah teman-teman ya. Waduh, gue juga pastinya sih belum tahu sih ya. Karena kan yang mendalilkan itu kan pihak Mbak Puput ya. Jadi kita belum terlalu tahu persis apa sih permasalahannya membuat sampai kemudian ada keputusan seperti itu oleh Mbak Puput.
hanya ajukan gugatan perceraian untuk Dodi Sudrajat, kini sebuah langkah untuk mengamankan hak asuh anak pun juga dilakukan oleh Puput, yang mana dirinya juga telah mengajukan hak asuh sang anak yang saat ini masih berusia 5 tahun. Langkah Puput yang telah mengajukan permohonan hak asuh anaknya pun langsung dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan kuasa hukum Puput, Halim Perdana Kusuma. Ini kami sampaikan sesuai dengan pertanyaan dari saudara bahwa pertanggal hari ini, tanggal 15 Maret 2022, telah masuk mengajukan gugat cerai atas nama Roy Pujiarti binti Surali melawan Dodi Sudrajat bin Haji Abbas dengan register 516 PDT G 2022 KCP. Gugat ini kumulasi gugat cerai dengan pengasuhan anak dan nafkah anak. Ya, hak asuh anak kita gugat juga ya. Kita minta permohonan asuh anak itu jatuh ke Mbak Puput. Karena apa? Anaknya berusia 5 tahun. Undang-undang juga menentukan anak di bawah 12 tahun kan hak asuh anaknya kepada ibu. Walaupun undang-undang ada, cuman kita tetap memohonkan ke pengadilan gitu. Nah, sebenarnya suka atau nggak suka ya, tentu situasi seperti ini juga pasti akan menjadi pertimbangan juga bagi pihak majelis hakim yang mulia. Tapi ya mudah-mudahan lah ini tidak begitu terlalu berpengaruh kuat. Kan toh beliau pernah juga mengasuh anaknya juga sendirian juga kan, semua fine aja. Boleh buat. Tentu yang namanya proses hukum ya harus dihadapi, harus dijalani. Mungkin karena kan mereka yang lebih tahu kan, mereka mendalilkan itu di gugatannya, jadi mungkin demikian. Ya, udah sementara ini masing-masing di rumah masing-masing. Udah lumayan juga lah. Cuma pastinya sih aku nggak tahu sih, tapi ya udah manusia kan. Sekuat apapun kita, pasti di saat-saat seperti ini, apalagi masalah yang seperti ini kan tentu berpengaruh kuat terhadap psikologi kita, ketahanan mental kita. Udah pasti itu normal, itu sangat wajar, manusiawi itu. Sebetulnya aku lihat fine-fine aja, semua baik-baik aja. Mereka sering jalan bareng, sering makan bareng, kita jumpa juga sering bareng-bareng.